Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas dalam tema asik kejar dunia tiba-tiba bangkrut. Nah, Jadi asik-asik kejar dunia tiba-tiba harta bangkrut. diambil sama Allah, kita nggak pernah tahu kan Ustaz kan. Nah tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lihat dulu video tangan berikut ini. Harta hilang dalam semalam setelah melihat bola api Ustaz. Nah, silahkan. Ya Allah, maksudnya di zaman sekarang masih ada juga yang gitu Ustaz ya? Ada lah, dari zaman dulu juga ada. Bola api terus tiba-tiba terjadi apa gitu, hilang atau apa? Itu maaf, ilmunya orang yang dikirim itu. Iya ilmunya orang ya. Tapi Ustadz Syam, emang ada ya harta hilang itu yang kita miliki karena suatu sihir atau orang dengki sama kita gitu? Oh baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Utsman, Ustaz Maulana, Ustaz Kurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ada dua surah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan sihir. Ada surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Falaq lebih identik dengan membahas kiriman-kiriman luar. Ya kayak gangguan sihir ataupun gangguan jin ataupun gangguan syaitan, itu daripada gangguan luarnya, eksternal. Tapi surah An-Nas ini lebih identik dengan gangguan dari dalam. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan, subhanallah. Maka dua yang harus kita sembuhkan atau kita lindungi adalah kejahatan dari luar ataupun kejahatan dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita dan bisikan syaitan dari dalam diri manusia. Maka subhanallah, kalau ditanyakan apakah harta hilang itu bisa daripada sesuatu kiriman sihir. Sihir ini kan biasanya pakai jin, subhanallah. Apakah itu bisa terjadi? Di masa baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bertugas menjaga daripada Baitul Mal, pada saat itu mendapati ataupun memergoki pencuri di dalam Baitul Mal. Maka ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah. Maka besok malamnya Sayyidina Abu Hurairah memperketat daripada penjagaannya ataupun kuncinya. Namun malam kedua ternyata pencuri itu berhasil lolos masuk lagi ke dalam Baitul Mal. Di malam ketiga pun demikian, masih lolos lagi. Padahal sudah makin dikunci, subhanallah. Lalu Sayyidina Abu Hurairah dengan berani bertanya kepada pencuri tersebut, bagaimana engkau bisa lolos? Maka pencuri tersebut mengatakan, sebenarnya saya ini bangsa jin. Saya ini adalah bukan manusia, saya bangsa jin, saya bisa lewat dari mana saja. Ya, kalau engkau ingin membuat tameng ataupun perlindungan itu bukan daripada gembok ataupun kunci, tapi buatlah tameng daripada ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat. Lalu keesokan harinya Sayyidina Abu Hurairah bertanya kepada baginda Nabi SAW, maka Nabi SAW membenarkan apa yang terjadi dan membenarkan apa yang dikatakan oleh setan tersebut ataupun jin tersebut. Namun kata Nabi, jin itu pembohong, subhanallah. Tapi untuk hal tersebut dia benar bahwasanya bacakan ayatul kursi untuk melindungi harta. Makanya harta juga mesti dibacain ayat kursi ternyata. Karena kalau ditanyakan bisakah hilang dengan sihir? Ternyata bisa. Bisakah hilang dengan gangguan jin? Ternyata bisa. Bisakah mereka mencuri daripada harta benda manusia? Ternyata bisa. Karena memang ada juga gangguan daripada luar, subhanallah. Bukan hanya daripada sihir, bukan hanya daripada jin. Jangankan menghilangkan harta, sihir itu bisa menghilangkan nyawa. Makanya di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, semua kitab-kitab sihir itu mau dihancurkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun ada beberapa oknum-oknum yang ternyata menyelamatkannya, yang mana sampai kepada zaman sekarang masih ada orang yang mempergunakan ilmu-ilmu terlarang tersebut. Wallahu ta'ala alam, naudzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah daripada hal demikian. Terima kasih Ustaz Syam. Tapi saya masih ingin bertanya nih Ustaz Maulana. Ya. Ada nggak sih cara kita membalas perlakuan orang yang main sihir kepada keluarga kita? Gini, cara membalas orang yang berlaku sihir pada kita adalah balas dia dengan kebaikan. Kalau kita balas dengan keburukan, apa bedanya kita dengan dirinya? Nah, doakan dia dan perbanyak baca istighfar dan la ilaha illallah. Dua kalimat ini setan tidak mampu. Tidak mampu. Ketika Nabi Sidq disuruh cari guru, karena ada tiba-tiba ada sidq palsu. Ada sidq palsu. Kata Nabi Adam, yang mana anakku ini? Yang mana putraku? Dua-duanya mengaku Nabi Sidq. Karena ternyata ada jin ifrit yang menyerupai Nabi Sidq. Yang mana sama-sama cara bicaranya, maka disuruh cari guru. Mau tahu nggak? Setelah kembali ditanya, siapa suruh baca la ilaha illallah dan istighfar, ternyata dia tidak bisa.
Jadi perbanyak baca istighfar, perbanyak baca la ilallah, insya Allah tidak akan bisa kena. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Terus ya Bib, bagaimana dalam Islam untuk menghilangkan trauma bagi orang yang kehilangan harta biar cepat ikhlas atau move on gitu? Ya, silakan. Afwan Kurian Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, tubuh kita sendiri aja bukan milik kita. Ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rambut yang numbuh di badan kita nggak tahu. Kuku kapan dia numbuhnya kita nggak tahu. Berarti ini bukan kepunyaan kita. Kalau kepunyaan Korean isi dompetnya tahu semua. Hilang 100.000, 200.000. Tahu nggak? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Kenapa bisa nggak tahu? Ya udah taruh gitu aja ya udah. Oh berarti kalau misalnya jamnya saya ambil? Nah ini baru berasa karena jam saya setiap hari pakai. Kalau jam saya setiap hari. Berarti yang dia punya dia tahu. Kalau dompet dia nggak tahu. Isi dompet nggak tahu. Karena apa? Karena mungkin duitnya udah banyak jadi nggak tahu. Beda dengan duitnya cuma sedikit. Itu menunjukkan bahwasanya harta yang dimiliki adalah ada yang milik pribadi, ada yang bukan miliknya. Ada yang cuma ditaruh doang, ada yang cuma disimpan doang, ada yang diperhatikannya. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syam, bahwasanya orang meninggal dunia, bahwasanya bukan miliknya hartanya, tapi milik Allah dulu baru dibagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kalau dia paham adalah kepunyaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit dan ada di bumi, semua kepunyaan Allah. Kalimat lillah, milik Allah, kepunyaan Allah. Berarti yang berhak untuk alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada orang yang kaya raya, duitnya banyak, hartanya berlimpah. Ketika dia trauma, hilangnya harta, hilangnya kekayaannya, maka yang pertama dia minta ampunan dulu kepada Allah. Istighfar. Minta ampunan kepada Allah. Salat taubat. Ya Allah ampuni dosa saya. Apa yang saya lakukan? Apa saya nggak bayar zakat? Kayak Salabah. Salabah nggak bayar zakat Allah hancurkan. Sebagaimana tadi Ustaz Maulana sampaikan. Salabah itu adalah contoh manusia makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terima zakatnya. Sehingga apa? Allah hancurkan Salabah. Mungkin Allah ambil harta kita, dicuri, dicompet, atau diambil dan lain sebagainya. Mungkin karena kita nggak bayar zakat. Hilangnya karena nggak bayar zakat. Hilangnya karena nggak sedekah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Hancur harta kita. Yang pertama adalah istighfar, minta ampunan dulu kepada Allah, taubatan nusuha kepada Allah, sholat malam, sholat jangan tinggal, ibadah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, igra'ul Quran, baca Quran. Sholat yang benar, baca Quran. Kenapa? Al-Quran akan menjadi penolongmu. Al-Quran yang akan menenangkan hatimu. Iqra'ul Quran, baca Quran. Sungguhnya Al-Quran yang menenangkan daripada jiwa dan pikiranmu sehingga yakin semua ini milik Allah dan ikhtiar lagi, berusaha lagi, bekerja lagi, bangkit kembali. Gak usah pikirin yang kemarin. Pikirin masa depannya sehingga Allah berikan kebaikan dan keberkahan. Udah taubat, minta ampunan, hidupnya berkah, tambah berkah lagi, kaya raya lagi, sakwatul agniya. Jadi orang kaya dermawan. Masya Allah. Berarti intinya kita harus minta ampunan kepada Allah, terus perbanyak baca Al-Quran dan berikhtiar lagi untuk bangkit. Jadi jangan karena terlarut dalam kesedihan terus ya udah kita jadi down gitu. Ya, jadi kalau hilang di rumah nggak jadi masalah dong. Hilang di rumah. Tadi kan dompetnya nggak tahu. Berarti itu kan bukan milik kita kalau udah hilang gitu. Ya baiklah, jamaah di rumah pasti udah nggak sabar nih nunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya sekarang kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baiklah, pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Saya mau nanya nih. Saya dari dulu dididik cukup keras oleh kedua orang tua saya. Kalau saya menginginkan sesuatu, pasti saya disuruh mengumpulkan sendiri. Mereka tidak ingin tahu bagaimana cara saya mendapatkan uang untuk membeli yang saya inginkan. Bahkan untuk uang jajan sekolah aja, saya disuruh melakukan pekerjaan rumah dulu baru dikasih sama orang tua. Padahal Ustadz, orang tua saya dua-duanya bekerja. Sampai saya merasa orang tua saya pelit banget buat anaknya. Salah nggak ya Ustadz kalau saya menerapkan yang orang tua saya ajarkan untuk nanti mendidik anak saya Ustadz? Silakan Ustadz. Prinsip kita begini. Pertahankan yang lama kalau itu bagus dan terima yang baru kalau itu bagus. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya dan jangan didik anakmu sesuai zamanmu karena dia hidup di zamannya. Nah, prinsip-prinsip ini yang harus kita terapkan. Maka kalau kurikulum itu berubah tiap tahun wajar. Karena dulu kita dilarang bawa kalkulator. Iya. Ya, sampai orang mengakal-akali pakai kalkulator di jam tangan. Kemudian abis itu dilarang bawa handphone. Nah, iya. Jadi ibaratnya peraturan itu bisa berubah sesuai zamannya
Dan mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan sepanjang syariatnya tetap aman. Ya, karena ada memang ilmu yang harus tetap ada. Quran, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, dan seni. 7 ini ya itu. Tapi dalam artian mohon maaf untuk pendidikan anak sesuai zamannya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Makanya saya berterima kasih banyak kepada sekolah-sekolah. Karena sekolah itu berpikir bagaimana lagi meramu di zaman ini. Rubah lagi. Luar Jadi biasa. banyak perubahan untuk yang lebih baik lagi pastinya. Itu Ustaz pasti Maulana. lebih baik. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Iya. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam. Dan host. Mohon maaf nama saya disamarkan. Oh, dan host Ustadz, saya disebut di sini. Iya, iya. Saya saat lagi di atas banyak yang mendekati saya. Tapi giliran saya jatuh miskin, kehilangan semua aset, tidak ada satupun orang yang mau menolong saya. Saya jadi tahu mana yang benar teman saya dan yang bukan. Tapi bagaimana menghadapi orang-orang yang mendekati kita saat senangnya aja Ustadz Syam, silakan. Cintailah kekasihmu, cintailah orang yang kau senangi sekedarnya saja. Karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu suatu hari nanti. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja. Karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang kau cintai suatu hari nanti. Ini adalah cara pertama menghadapi manusia. Yaitu ketika kita mencintai seseorang, senang dengan seseorang, senang sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Begitu pula ketika kita membenci seseorang, maka benci sekedarnya saja. Ataupun tidak menyukai sesuatu, tidak sukai sekedarnya saja. Ini karena personalnya, subhanallah. Karena suatu ketika dia bisa menjadi orang yang menolongmu ataupun orang yang kau cintai. Maka subhanallah, ketika ada orang yang mendekati kita hanya pada saat senangnya saja, ya kita realistis aja. Ya mana ada orang yang mau ikut susah. Mana ada orang yang mau ikut mati bersama, subhanallah. Udah tahu penyakit menular, tidak ada orang yang mau mendekatinya, subhanallah. Orang sama-sama menyelamatkan diri, hifdzun nafas. Maka sadar diri saja. Jangan berharap pertolongan dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu bercita-cita menjadi tangan di bawah yang pengen ditolongin, tapi bercita-citalah menjadi tangan di atas yang nolongin orang lain. Saya pengen dibantu, kenapa nggak ada yang nolongin saya? Kenapa kita berpikir untuk ditolong? Berpikirlah untuk menolong orang lain. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an disebutkan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Semua orang menyangka semua sahabat Nabi kaya raya. Kenapa? Karena mereka tidak memperlihatkan pengen ditolongin orang lain. Justru mereka yang paling cepat untuk menolong orang lain. Seorang daripada paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu suatu ketika dikerjain sama orang. Kata orang tersebut, dia umumkan di pasar, ada makan siang di rumah Ibnu Abbas. Beneran ada makan siang. Tiba-tiba datang mereka semua. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, ada apa ini? Kenapa rame-rame ke sini? Lah katanya ada undangan makan siang. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kayaknya saya nggak ngundang deh. Tapi nggak mau, ya udah kalau gitu pergi ke pasar beli makanan. Dikerjain lagi, belum puas orang ngerjain dia, dikatakan, katanya tiap hari ya kayak gini ya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ya udah tiap hari kayak gini, datang aja ke rumah, yang lapar datang ke rumah. Artinya nggak mau kelihatan ditolong orang lain, pengennya nolongin orang lain walaupun dalam keadaan susah. Jadi kalau ada orang menjauhi kita dalam keadaan kita susah, ya realistis aja. Memang sepatutnya seperti itu. Kita diajarkan untuk meminta, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kita, penolong kita. Cukuplah Allah yang menjadi wakil kita, yang menjadi penolong kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Aduh, saya pusing nih milih-milih Ustaz. Mobilnya bagus-bagus banget. Aduh, saya pusing. Udah, saya pingsan aja deh Ustaz. Apa sih? Pingsan aja deh. Kok pingsan? Ini nih yang disebut saking sibuknya mengejar dunia sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Begitu kali ya? Enggak. Iya. Enggak gitu. Benar Sasam. Tidak sadarkan diri. Ente serem banget kejar dunia. Hah? Enggak sih, saya pinginnya mengimbangkan tapi masih belajar. Masih belajar jadi pengen mengimbangkan. Udah, jangan bercandaan deh, serem banget bercandaannya pingsan-pingsan itu. Udah jamaah pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Serem banget bercandaannya pingsan.